Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih buat pemirsa sekalian, penonton yang sudah like dan subscribe juga, serta sudah mendukung channel ini. Semoga sehat selalu, dilimpahkan rezekinya dan dikabulkan setiap apa yang diinginkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya pengen bercerita tentang benda ini. Ini emblem Surya Majapahit, kemungkinan bahan dari perunggu. Nah, ini awal mulanya dari saya lihat, walaupun sebenarnya saya kurang tertarik dengan benda-benda hasil buruan metal detektor, tapi karena tidak sengaja melihat salah satu postingan dari teman saya yang juga pemburu pakai metal detektor, ada benda yang sangat menarik perhatian saya kan di posting di sebuah embor, ya kalau kita bilang embor seperti wadah gitu. Ada satu benda yang menarik perhatian saya, kemudian saya langsung inbox karena beliau juga teman saya dulu di dunia perakian ya. Langsung saya inbox, "Om, minta video bolak-balik barang ini," katakanlah gitu. Terus saya minta mahar berapa, oke deal, kemudian saya bayar dan benda ini diantarkan ke rumah saya. Nah, kemudian awalnya sih kondisinya tidak seperti ini ya, penuh dengan karat karena memang hasil buruan, kondisi terpendam di tanah, jadi karatnya lumayan, tapi karena saya lihat masih cukup bagus, jadi saya rasa bisa saya restorasi, bisa saya selamatkan, saya mahari, dan rencana akan saya simpan, saya koleksi. Dan video ini saya simpan sebagai bukti bahwa benda ini dulunya seperti ini, sudah saya restorasi jadi seperti ini. Nah, berikut proses restorasinya, silahkan disimak. Berikut kondisi awalnya. Meski karat hijaunya banyak, tapi kondisi emblem Surya Majapahit ini cukup utuh. Saya rasa tidak ada bagian yang rusak atau keropos akibat korosi karat, jadi masih sangat bagus. Kita lanjut ke proses restorasi. Pertama, kita tambahkan cairan pembersih karat hasil racikan saya sendiri. Larutan ini cukup bagus jika digunakan untuk logam seperti perunggu, kuningan, atau aluminium, tapi kurang cocok jika digunakan di besi tosanaji. Setelah direndam kurang lebih selama 3 jam, kita lanjut ke proses pengupasan karat. Di sini saya sudah menyiapkan 2 jenis sikat. Sikat yang pertama yang saya gunakan ini merupakan sikat yang memiliki bulu yang cukup kaku, dimana berfungsi mengupas karat-karat yang sudah agak medok ya, karena setelah direndam menggunakan cairan pembersih karat racikan saya, karat-karatnya akan seperti medok sehingga mudah dikelupas hanya menggunakan sikat gigi yang kaku. Nah, sikat gigi yang kedua di bawah itu bulunya sedikit lebih lembut dari sikat gigi yang saya pakai ini. Itu fungsinya untuk menyikat dalam kondisi kering. Nah, setelah dirasa kita sikat sudah cukup menyeluruh dan sempurna, kita lanjut untuk proses pengelapan. Kita lap emblem untuk melihat apakah karatnya sudah benar-benar rontok ataukah belum. Setelah kita lap-lap, kita sikat menggunakan sikat kering untuk membersihkan sela-sela dari ukiran emblem. Jadi kalau disikat gini kelihatan karatnya udah mulai bersih, tinggal sisa-sisa oksidasi karatnya, sehingga warna emblem masih agak kehitaman. Itu dikarenakan dari sisa-sisa oksidasi karat hijau perunggu. Selanjutnya kita butuh air sumur biasa, dan nggak perlu panas atau dingin, ini biasa suhu dari air sumur kita langsung gunakan untuk memastikan bahwa emblem ini benar-benar bersih. Dimana tujuan dari penggunaan air ini, sisa-sisa karat dapat langsung rontok dan jatuh ke dalam air, sehingga emblem benar-benar bersih dari karat dan sisa-sisa karat. Kita lap-lap sampai benar-benar kering.
kemudian kita gosok-gosok. Kalau dirasa masih kurang, kita bisa menggunakan sikat kering untuk membersihkan sisa-sisa air pada emblem. Karena setelah proses ini nanti ada proses pemolesan, dimana proses poles itu diharuskan kondisi barang yang direstorasi itu sudah benar-benar bersih dari karat. Karena untuk mengupas sisa-sisa dari oksidasi karat, kita harus benar-benar bersih dari karat supaya tidak timbul karat lagi. Nah, kita olesi pasta hasil racikan saya sendiri juga, dimana pasta ini berfungsi menghilangkan oksidasi karat dengan sistem sedikit mengikis dari logam supaya terlihat warna asli logam. Jadi cara penggunaannya cuma dioleskan, kemudian kita gosok-gosok menggunakan kain. Akan lebih bagus kita kalau pakai seperti kulit sintetik, itu kan dalamnya ada seperti serabut-serabutnya, itu cukup bagus kalau digunakan untuk restorasi proses poles ini. Jadi setelah kita kasih cairan pasta, kita gosok-gosok menggunakan kulit sintetik. Kalaupun seandainya tidak punya kulit sintetik, kita bisa menggunakan kain dari celana levis bekas, tapi kalau udah punya ya pakai kain biasa seperti saya ini. Nah, ini bagian depan kita beri pasta polesnya, kemudian kita lap-lap. Namun sebenarnya paling bagus ini setelah dikasih pasta dibiarkan selama kurang lebih 2-3 menit, tidak langsung digosok ini, karena kalau langsung digosok ini sedikit boros ya. Tapi ya enggak apa-apa lah, ini demi cepatnya aja. Nah, kita bisa gosok-gosok menggunakan sikat kering. Itu fungsinya membersihkan cairan pasta tadi dari sela-sela ukiran emblem atau relief emblem ya. Nah, kalau masih kurang kita bisa kasih lagi atau kita ulangi proses polesnya hanya dengan diberi pasta pembersih, pasta poles. Kita gosok-gosok pakai kain lagi sampai dirasa benar-benar cukup bersih hasil emblemnya. Kita langsung tambah kecepatan pemutaran videonya, karena ini prosesnya perlu diulang-ulang sampai benar-benar bersih dan mengkilap ya. Nah, sudah pasti yang nonton juga bosan melihat proses yang diulang-ulang, jadi kita percepat supaya penonton bisa lebih cepat melihat hasilnya. Tapi ini perlu ditonton juga, karena biar teman-teman tahu bahwa proses polesnya itu nggak cepat gitu, jadi harus diulang-ulang dan digosok-gosok, disikat-sikat, dipoles lagi, diratakan, dilap lagi, dan disikat-sikat. Nah, itu terlihat tangan saya sedikit kehitaman, itu tanda oksidasi dari karat yang menempel pada emblem itu pada lepas dan menempel pada tangan. Setelah diulang-ulang dan dirasa cukup bersih, kita sudahi dan kita lihat hasilnya sebagai berikut. Sudah cukup bersih ya, yang dari awalnya penuh dengan karat hijau ini sudah mengkilap kuning. Nah, berikut perbandingan kondisi awal yang penuh dengan karat dan kondisi setelah direstorasi. Sangat bagus sekali ya. Nah, seperti itu proses restorasinya. Jadi awalnya memang penuh karat seperti itu, saya restorasi sampai bersih seperti ini. Nah, kalau saya lihat-lihat benda ini ada kemungkinan dahulu ini digunakan sebagai KTA atau kartu tanda anggota, di mana benda ini dibawa-bawa oleh utusan dari Majapahit ketika pergi ke suatu tempat dan mungkin ke kerajaan lain, dan ketika sampai di sana ini ditunjukkan bahwa ini tanda bahwa saya anggota dari utusan dari kerajaan Majapahit, karena memang dulu belum ada KTA atau kartu tanda anggota ya. Kalau sekarang kan udah ada KTA jadi jelas. Jadi mungkin dulu KTA-nya seperti ini, karena kalau dilihat dari ukurannya yang segini
segini. Kalau ini mata uang kemungkinan juga bukan, karena terlalu besar untuk dibawa-bawa. Katakanlah kita bawa 20 biji begini kan ya juga nggak enak, dan juga kemungkinan ini nggak banyak ditemukan, walaupun mungkin ada orang lain yang menemukan, tapi ini nggak banyak. Jadi kemungkinan ini bukan uang, walaupun ya ini pendapat saya sih, karena kita juga tidak hidup di era itu. Jadi kemungkinan ini KTA kalau menurut saya. Kalau mungkin arkeolog berkata lain, saya juga tidak tahu. Ya masing-masing orang punya pendapatnya sendiri, tapi ya ikut aja lah. Kalau menurut saya ini KTA. Ada juga yang besar kemarin sudah dimahari oleh teman saya juga, dan saya sendiri yang restorasi, karena beliaunya minta saya yang restorasi, cuma tidak untuk dipublikasi katanya. Jadi saya tidak bisa menunjukkan barangnya seperti apa. Itu lebih besar, sekitar segini ukurannya. Nah segini, 3 kalinya ini kalau tidak salah segini. Itu ukirannya lebih detail ya. Bagian ini kan, ini untuk tepi-tepinya ini cuma lambang-lambang titik-titik seperti ini ya. Tapi kalau yang besar itu ini lebih jelas, dan juga ini lambang dewanya ini lebih jelas. Kalau yang besar saya rasa mungkin ada kemungkinan ditempel di rumah-rumah yang menandakan bahwa rumah tersebut adalah keluarga dari Majapahit. Kemungkinan loh ya, saya juga tidak tahu, karena kita tidak hidup di era itu. Tapi yang terpenting adalah kita bisa menyelamatkan benda peninggalan leluhur kita seperti ini. Karena kalau saya lihat ada peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Museum Belanda lah, peninggalan pataka-pataka yang ada di Museum New York lah. Walaupun mereka membeli dengan harga yang sangat mahal, tapi kan sangat disayangkan bahwa anak cucu dari leluhur kita sendiri tidak tahu barangnya, malah justru barangnya ada di sana, dan kita sendiri nggak bisa ke sana untuk melihatnya saja, nggak punya uang untuk ke sana. Jadi saya cenderung suka untuk benda-benda peninggalan seperti ini saya restorasi dan saya simpan sebagai bukti bahwa dahulu kita pernah berjaya, Nusantara pernah berjaya dan memiliki peradaban yang sangat bagus. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kemungkinan benda ini akan saya buatkan figura kecil untuk dipajang di rumah saya sebagai mungkin buat tontonan teman-teman, juga nanti anak cucu, sebagai bukti sejarah masa lalu. Apabila ada yang ditanyakan, mungkin tanya-tanya tentang restorasi atau dan lain sebagainya, bisa tanya di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.